Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Sastu Asraf, kelas A, NIM L1 A1222007. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proses pencernaan hewan rumenansia. Hewan rumenansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan rumenansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, dan kijang. Sistem pencernaan hewan rumenansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan rumenansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan rumenansia dibantu oleh beberapa mikroba yaitu bakteri dan protozoa. Baik, sistem pencernaan rumenansia. Sistem pencernaan rumenansia lebih unik dibanding dengan manusia ataupun hewan lainnya. Pada hewan rumenansia terdapat 4 lambung dengan fungsi spesifik. Hewan rumenansia dapat mengunyah atau memamah makanan melalui 2 fase. Fase pertama, awal makanan masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan dan didiamkan di rumen lambung. Fase kedua, yaitu ketika sudah penuh, hewan rumenansia akan mengeluarkan makanan dan yang dikunyah tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan rumenansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Berikut ini organ-organ dalam proses pencernaan hewan rumenansia. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut atau cavum oris berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulai proses pencernaan. Rahang hewan rumenansia dapat bergerak menyamping untuk mengiling makanannya. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan rumenansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Yang ketiga ada lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Di lambung terbagi 4 jenis. Yang pertama ada rumen atau perut besar, tempat menyimpan makanan sementara yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang kedua, retikulum atau perut jala, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga ada omasum atau perut beku. Pembentukan proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang keempat ada obomasum atau perut masam. Fungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam bersamaan sama makanan. Lanjut, usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir yaitu anus.
Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Anus adalah proses terakhir dari sistem pencernaan. Baik, itu saja dapat saya paparkan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.